Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan tentu setelah itu kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini malam 21 atau malam 22? Sekarang malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil untuk antum. Pertanyaan itu menjadi dasar. Nanti izinkan saya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan panitia, rata-rata ceramah yang lewat-lewat itu biasanya ceramah motivasi yang umum. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan satu pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi tentang keutamaan surah Al-Fatihah, dan nanti akan menyinggung tentang nuzulul Quran dan apa yang terjadi sekarang, perbedaan tanggal yang nanti kita akan tahu polemik yang terjadi di masyarakat kita tentang Lailatul Qadar. Apakah sekarang malam ganjil atau malam genap? Yang pertama adalah bahwa Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah dengan menyebut beberapa nama lain dari surah Al-Fatihah. Salah satu nama surah Al-Fatihah, nama lainnya adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Yang nama ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, berasal dari dua kata atau dua sebab. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi kita bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Supaya agak cepat-cepat, karena saya lihat di sini ceramah tarwihnya 15 menit. Tapi saya biasa kalau ceramah Pak selalu pakai gaya sepak bola. Sepak bola itu 45 menit tapi ada injury time. Saya minta injury time 3 menit, mencuri time 2 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Ya pada supaya pas 15 menit tambah 5 menit. Karena saya dikasih memang tadi 15 sampai 20 menit. Kita bikin polanya bahwa sholat seseorang tidak akan sah berada pada 4 keadaan jika tidak membaca Al-Fatihah. Yang pertama, jika menjadi imam. Yang kedua, jika sholat sendiri. Yang ketiga, jika kita sholat duhur dan asar berjamaah. Yang keempat, jika kita berada di rakaat ketiga atau 3 dan 4 pada sholat maghrib dan isya. Itu dalam keadaan normal. Sholat kita tidak sah ketika tidak membaca Al-Fatihah. Tapi ada keadaan tidak normal, tidak membaca Al-Fatihah pun sholat kita sah. Misalnya, imam ruku, kita datang dan kita mendapati rukuknya imam, maka sah kita mendapatkan satu rakaat. Tidak baca Al-Fatihah Ustaz? Kita akan pindah ke bab yang lain. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Ya, jadi itulah enaknya kita salat berjamaah. Dan lebih enak lagi jadi makmum. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Sallu ma'al imam, in sahhat salatuhu falahu walakum. Salatlah berjamaah bersama imam.
Kalau salatnya imam benar, maka dia benar, kalian benar. Wa in akhta'a, kalau dia salah, maka dia salah sendiri, kalian benar. Nah, itu enaknya jadi makmum. Itu penjelasan singkat. Kita balik, kita pindah kedua. Bahwa sebab dinamakannya Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab adalah karena surah pertama yang kita dapatkan dalam Al-Quran ketika kita membukanya adalah surah Al-Fatihah. Maka dinamakanlah dia Fatihatul Kitab. Sayangnya, hal ini membuat pertanyaan. Ustaz, kenapa bisa Al-Fatihah menjadi surah pertama dalam Al-Quran? Padahal, bukankah ayat pertama turun adalah bantu saya nak? Bantu saya. Ayat pertama turun, ayat, saya bilang ayat. Ayat pertama turun, Iqra. Baik. Surah pertama turun, Bapak serta saudara sekalian, berbeda antara ayat dengan surah. Sekarang, sekali lagi. Di sini saya akan mendapatkan injury time. Ayat pertama turun, Iqra. Surah pertama turun, Nabi. Yang ke Nabi. Sebelumnya. Al-Mudaththir. Surah pertama turun, sempurna adalah Al-Mudaththir. Baik. Ayat terakhir turun. Ayat terakhir turun. Jarang-jarang ada ceramah begini. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik. Surah terakhir. An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Sebelum saya sambung, izinkan saya cerita tentang surah An-Nasr yang nanti cerita ini akan memberikan bukti kepada kita bahwa adat istiadat orang Arab mirip dengan adat istiadat orang Sulawesi. Ketika turun surah An-Nasr, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan beberapa sahabat senior di sebuah rumah. Sayangnya dia bawa anak kecil. Anak kecil itu disebutkan umurnya antara 7 atau 9, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Senior. Senior, tahu paham makna senior? Senior yang biasa, yang lebih tua, bukan senior istilah orang di luar, senang istri orang. Ketika dikumpulkan, ya, berkumpul orang banyak, para sahabat protes kepada Umar. Ya Umar, lima ataita bi walad. Kenapa ini kumpulan orang besar? Kenapa datangkan anak kecil? Itu memberikan bukti bahwa dari dulu Pak, orang tidak suka kalau kumpulan orang besar ada anak kecil. Makanya kita di Sulawesi masih ingat orang tua kita dulu. Kalau ada tamunya, lalu anaknya keluar, anak-anaknya masuk kok. Ini pampidogang ini orang seorang tua. Ya Pak ya? Begitu ya? Nah, bila begitu Pak iya, supaya cepat selesai. Tapi apa kata Umar? Sata'rif man hadzal rajul al-walad. Kau akan tahu kehebatan anak ini. Apa jadinya? Umar bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Semua sahabat jawabannya seragam. Bahwa surah An-Nasr turun sebagai tanda, dalil, petunjuk bahwa Islam akan menang karena banyak orang akan masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selesai begitu, Umar bilang kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Anaknya masih kecil. Oh, enggak ada di sini. Mana anak-anak? Padahal anak-anak saya suka sekali kalau ada anak-anak duduk-duduk di sini. Disuruh keluar ke anak-anak di sini, Pak. Kalau ceramah enggak juga. Jangan gitu orang dulu. Oh itu, itu. Besar-besar begini kayak 7 tahun. Besar orang Arab. Lalu Umar bertanya kepada anak itu, Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu kau nak? Kita nak. Bagaimana pendapat kita nak tentang surah An-Nasr? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ara anna hadhihi surah nazalat liqurbi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berpandangan bahwa surah An-Nasr turun menunjukkan bahwa Nabi sebentar lagi meninggal dunia. Dan betul.
Umar sependapat dengan itu. Dan kenyataan seperti itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita nonton film silat, film perang, kalau toloknya mati atau raja bajingannya mati, kenapa mi Pak? Film itu akan selesai. Dan kita kembali. Surah Al-Fatihah menjadi surah pertama dalam Al-Quran, padahal yang pertama turun bukan Al-Fatihah. Al-Alaq, surah pertama. Al-Mudaththir, surah ayat terakhir. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, surah terakhir An-Nasr. Kenapa bisa jadi begini? Jawabannya adalah, supaya saya betul-betul sampai 15-20 menit. Jawabannya adalah dengan menjawab pertanyaan saya berikut ini. Quran turun di bulan Ramadan. Sepakat? Kalau Anda tidak sepakat, bahaya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sekarang pertanyaannya adalah, tanggal berapa Al-Quran turun? 17 Pak. 17 Ramadan. Yakin 17? Yakin nak? Yakin tanggal 17? Yakin ya? Karena Zainuddin MZ rahimahullah mengatakan perang Badar tanggal 17 Ramadan, Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, dan Indonesia merdeka tanggal 17 dan ditengarai bulan Ramadan. Yakin tanggal 17? Pikir-pikir dulu. 5 detik. Pikir-pikir dulu Pak. 17 Ramadan? Yakin? Kalau Anda tidak yakin, berbahaya. Karena Anda harus berhadapan dengan Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama, yang sekarang jadi Kementerian Agama, menetapkan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah Nuzul Quran, maka diperingati di malamnya, malam Nuzul Quran. Jadi 17 Ramadan Pak? Sudah yakin? 17 Ramadan. Kalau Bapak yakin, saya datangkan ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? 10 terakhir, dan Rasulullah bilang malam ganjil. Entah malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya datangkan ki hadisnya sekalipun dhaif. Unzilatit Taurat khalat min ithnan wa ishrina min Ramadan. Taurat turun tanggal 22 Ramadan. Wa unzila al-Injil, Injil turun tanggal khalat min thalatha wa ishrin min Ramadan. Injil turun tanggal 23 Ramadan. Wa unzila al-Quran khalat min arba wa ishrin wa fi riwayatin sitta wa ishrin. Turun tanggal 24 Ramadan, artinya malam 25. Dalam riwayat tanggal 26, malam 27. Dan nanti banyak hadis yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar kebanyakannya terjadi di malam 27. Jadi yang mana yang benar Pak? Tanggal 17 atau di atas 20-an? Senyum-senyum anak muda. Saya senang senyumnya ini Pak, merobek kantong. Jawabannya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang turun malam Lailatul Qadar adalah Quran utuh. Quran yang utuh dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi ini. Dan itu dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhin Mahfuz. Jadi yang turun malam Lailatul Qadar adalah Quran utuh, 30 juz sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, yang turun tanggal 17 dan terjadinya tidak pada tahun yang sama. Yang turun tanggal 17 adalah Iqra. 5 ayat di surah Al-Alaq yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sebagai pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Begitulah kemudian seterusnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya supaya anak-anak kita yang masih muda bisa tahu ini. Ya, cuma sayangnya saya kalau ceramah lalu lihat orang baca Quran, ingat ada ustadz dekat rumah saya itu sempat tersinggung kasihan.
Saya pas ada di sudut, sayangnya dia datangkan hadis yang dhaif dan sempat saya tegur. Mungkin dia tersinggung. Tapi saya, Pak, ini ya, baca saya, apa? Kalau saya ini baca Quran, mau sandar-sandar di tembok biasa. Bahkan sandar-sandar di tembok itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ka'bah. Tapi saya mau fokus di sini supaya cepat selesai. Di mana nih tadi saya bicara itu? Alhasil bahwa selama 23 tahun itulah Quran turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apa garansinya, jaminannya Ustadz, bahwa yang turun kepada Nabi itu kemudian sesuai dengan yang turun dari Lauhul Mahfuz, kemudian sama persis seperti yang kita pegang. Jaminannya adalah Rasulullah SAW. Setiap turun ayat, beliau bilang kepada para sahabatnya yang menulis dan yang menghafal, do' hadhihi fi hadhihi. Ayat ini taruh di sini, surah ini taruh di sini, maka kemudian dia tersusun dengan baik. Sayangnya dia masih mendatangkan keraguan, akhirnya datang pertanyaan. Apa jaminannya bahwa Quran yang betul-betul yang sama kita ini, betul-betul seperti inilah sampai Rasulullah meninggal dunia? Jawabannya sederhana. Rasulullah 2 tahun sebelum meninggal dunia, di bulan Ramadan, yang biasanya Jibril datang 1 kali saja di bulan Ramadan, saat itu beliau datang 2 kali untuk Nabi SAW menyetor hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Dan persis di mana tempatnya? Kalau Bapak yang pernah ke Madinah, pernah ke Saudi, sekarang ini Bapak menghadap ke kiblat, di pintu sebelah kanan itu bab 1, pintu 1, Babus Salam. Bapak masuk dari sana, terus melewati kubur Nabi, Abu Bakar dan Umar. Nanti di ujung sana, Bapak keluar dari bangunan masjid, Bapak tinggal lihat ke atas. Nengok ke atas, nanti di atas ada tulisan Bab Jibril, Jibril Gate, pintu Jibril. Disitulah Nabi SAW menyetor hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Pelajarannya adalah bahwa Quran turun di bulan Ramadan dan 30 juz dari Lauhul Mahfuz sampai kemudian terkumpul di dada dan di hati Nabi dan juga para sahabatnya, dan sampai ke kita hari ini sampai hari kiamat. Artinya apa? Jangan pernah percaya kalau ada orang bilang Quran 40 juz. Pernah dengar? Ada orang bilang Quran 40 juz, 30 juz sama kita, 10-nya dipegang oleh para wali. Hati-hati. Mendustakan 1 huruf saja dari Al-Quran, Anda bisa kafir dan bisa bebas tes masuk neraka. Ini serius. Serius. Dustakan orang-orang mengatakan Quran 40 juz. Ya. 30 juz lebih 1 huruf itu berbahaya. Apalagi 40 juz. Pelajaran berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah sekarang kita tadi sempat menceritakan tentang Lailatul Qadar. Nah sekarang, Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, terjadinya di malam ganjil. Nah sekarang, keadaan kita mirip 2 tahun lalu, yaitu perselisihan starnya Ramadan kita tahun ini lagi. Sekarang malam ganjil atau malam genap? Lailatul Qadar 10 terakhir, tapi Rasulullah mengatakan dia lebih banyak terjadi di malam ganjil. Sekarang, malam ganjil atau malam genap? Malam ganjil itu. Malam ganjil ya. Itulah yang terjadi di luar sana. Mau ke Lailatul Qadar? Sudah mungkin tadi malam ganjil, genap sekarang. Akhirnya bertengkar orang. Nah, kalau begitu, kita sederhanakan pertanyaannya. Lailatul Qadar turun malam ganjil, ganjilnya siapa Pak yang diikuti? Ganjilnya siapa? Ganjilnya pemerintah atau ganjilnya yang ikut ru'ya global? Supaya kita tidak masuk-masuk ke organisasi. Sebenarnya
Yang tepat itu ru'ya global dan ru'ya parsial. Ru'ya parsial setiap negara punya tempat terbitnya. Ya. Ganjilnya siapa yang diikuti? Jawabannya dengan menjawab pertanyaan ini. Dengarkan dulu hadisnya. Saya masih butuh 2 menit. Nabi SAW bersabda, la taqumu, dalam ujung hadis, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Sekarang pertanyaannya supaya sama dan kita dapat jawabannya. Hari kiamat terjadinya nanti di hari Jumat. Sekarang pertanyaannya adalah Jumatnya siapa? Jumatnya Indonesia atau Amerika? Kalau Jumatnya Indonesia, Amerika lolos. Ya Pak? Ya Pak, betul? Lolos Amerika. Itu artinya jawabannya adalah hari kiamat terjadi hari Jumat, Jumatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, ganjilnya siapa yang kita ikuti untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ganjilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak usah bertengkar sekarang malam ganjil atau malam genap. Anda beribadah saja dengan baik, berusaha dengan sebaik-baiknya, ya, baca Quran yang banyak, ya, kalau bisa minimal 3 kali lah, minimal sekali 1 kali tamat bulan Ramadan ini, Pak. Ya, kita tidak usah ikut yang dulu-dulu ada yang bisa tamat 2 kali 1 hari, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan alhamdulillah Pak, tahun ini di zaman kita ada yang menamatkan Quran 2 kali 1 hari. Mahasiswa tiba baru semester 2 menamatkan Quran 2 kali 1 hari. Kayaknya sudah berangkat umroh, dikasih hadiah umroh. Menamatkan Quran 2 kali 1 hari. Hampir tidak, dulu saya mengatakan susahnya itu. Saya hitung-hitung, saya tanya-tanya yang penghafal Quran, berapa menit bisa 1 juz? Dia bilang 10 menit bisa Ustaz. Saya coba, saya cuma bisa 20 menit. 20 menit saya bisa 1 juz. Tapi begitu juz kedua, patah-patah ini. Ya toh? Tapi alhamdulillah ternyata ada yang bisa lakukan. Bahkan salat tarawih, Bapak Ibu jamaah sekalian, Bapak Ibu percaya kalau ada orang salat tarawih dulu 5 juz 1 rakaat? Bahkan ada orang salat tarawih dulu 30 juz 1 rakaat. Percaya? Pernah dilakukan oleh menantu Rasulullah Utsman bin Affan. 30 juz 1 rakaat. Dan alhamdulillah di zaman ini sudah ada yang bisa lakukan salat tarawih 30 juz dengan bacaan dengan gerakan yang sempurna. Satu pesantren di Bondowoso, Jawa Timur, salat tarawih dimulai setelah salat Isya, berhenti sebelum subuh, hanya istirahat, hanya untuk bersahur. Sudah ada yang lakukan. Ya, tapi Pak Imam, jangan lakukan di sini. Jangan. Berapa ayat Pak Imam? 1 rakaat tarawih. 5 baris, lumayan lah. Ya. Kalau Anda berani, jangankan 30 juz atau 1 juz, 50 ayat saja. Amma yatasaalun rakaat pertama, begitu rakaat kedua, wan nazi'ati gharqa. Saya sudah yakin bahwa batuk-batuknya orang di belakang sudah berubah. Ya. Bukan lagi tapi dia apa menai muko teh ama. Maka kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, saya cuma ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita memanfaatkan momen yang baik ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpulkan kebaikan pahala yang sebesar-besarnya, dengan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lewat, dan semoga semua kebaikan-kebaikan kita termasuk niat-niat kita yang belum terlaksana menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhir kelak. Sekira demikian, mohon maaf atas kehilafannya kalau ada kata yang salah, dan pastinya saya sudah lewat 23 menit. Semoga Allah memaafkan kita semua. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa masuk masjid untuk sholat dan tidak bersolat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام